Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali ibadah pagi pada hari Selasa, hari ini tanggal 16 Januari 2024. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 727 ayat 1. Songonon didok hata Yesus, audo nama militamu, asalau hamu namat padue, jalamian padue munai, upadiri asalau parbue mulai kita napi nili Tuhata ingot mahatani Tuhani parbue hong mama sana denggan ngahobatu patik ni Tuhani Natarjono kita paling baru diri di bagasan Kristus Tuhani tarsosoli mana kadosata tapauba marohata tapeleho mana sadiri Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan sudah mengantarkan kami sampai pada hari ini untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami ingin lebih dahulu disapa oleh firman-Mu. Kiranya firman-Mu tetap menjadi kekuatan bagi kami untuk meneruskan langkah kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami di dalam melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Isinya akan saya bacakan lebih dahulu dalam bahasa Batak. Onpe partonaani Kristus dohami, aina mangaupoi doha debata marhite sian hami, sikat ni Kristus dohami, mangilek-helek, say olo mahamu padingganon tu debata. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara-saudara kekasih Kristus, dalam firman ini yang bertemakan utusan Kristus, dalam konteks firman ini adalah utusan Kristus untuk memperdamaikan dengan Allah. Ada dua hal
dalam firman ini, yang pertama kita melihat bahwa di sini disebutkan bahwa kami adalah utusan Kristus. Kita tahu bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui penebusan Kristus di kayu salib, sehingga orang-orang yang percaya kepada Kristus telah diselamatkan dari hukuman-hukuman kekal. Dan dengan ini maka kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai utusan-utusan Allah yang disebutkan dalam firman ini adalah menjadi alat Tuhan juga untuk memperdamaikan dunia ini, sekitar kita kepada Allah. Sebagai orang pertama yang sudah menerima penebusan dan menerima keselamatan dari Tuhan Allah, maka orang-orang yang diutus oleh Tuhan juga mempunyai tugas untuk meneruskan karya penyelamatan tersebut ke sekitarnya atau ke seluruh dunia ini. Hal yang kedua yang mau kita lihat dalam firman ini yaitu orang yang sudah memperoleh keselamatan dan orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah pastinya adalah orang-orang yang sudah bertobat. Artinya bukan lagi di dalam kehidupan seperti orang-orang yang tidak mengenali Allah. Dalam karya penyelamatan kita ini sudah menjadi orang-orang yang hidup sebagai manusia-manusia baru yang telah memperoleh keselamatan dan memperoleh pembaharuan, yang artinya melalui pertobatan itu kita sudah merasakan bahwa hidup di dalam Kristus itu sangat berbeda dengan hidup sebelum di dalam Kristus. Dan tentunya hidup yang baru ini berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Dampak yang menimbulkan keamanan, kedamaian, dan juga tanda-tanda kehidupan yang sudah memperoleh berkat dan karunia dari Allah. Karena orang-orang yang sudah diperdamaikan, dipersatukan kepada Allah itu adalah orang-orang yang sudah di dalam kendali Roh Kudus. Ya tentunya segala perilaku, perbuatan-perbuatan dan juga pemikiran, cara berpikir dan kehidupan orang-orang yang ada di dalam kendali Allah itu tentunya sangat berbeda dengan kecenderungan-kecenderungan dunia ini. Dengan apakah kita telah diutus oleh Kristus untuk memperdamaikan dunia kepada Allah? Ya tentunya mempunyai peran yang sangat penting di sekitar kita apabila terjadinya sesuatu yang tidak berkenan di sekitar kita. Orang-orang yang sudah memahami dan menerima Kristus Yesus tentunya lebih bisa menciptakan sebuah suasana yang memperlihatkan bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima karunia perdamaian dan memperlihatkan pertobatan yang sudah kita terima dari Kristus Yesus tersebut. Kalau Paulus dalam hal ini menyatakan bahwa seolah kami adalah yang menjadi perantaraan Allah untuk menasehati kamu dalam nama Kristus, kami meminta kepada kamu berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Artinya kita adalah utusan-utusan Allah. Ketika kita sudah menerima perdamaian dan pertobatan yang sudah Tuhan Yesus anugerahkan melalui kematiannya di kayu salib, secara otomatis kita ini adalah orang-orang utusan Allah yang terus mengajak, menghimbau, mengarahkan
orang-orang di sekitar kita menjadi orang-orang yang membawa damai, yang menciptakan kerukunan, yang menciptakan kekeluargaan. Dan ini akan menunjukkan kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang mempunyai sifat berdamai. Dan terhindarlah dari kita sumber-sumber dari pemecah atau yang bisa menciptakan gap yang membuat kita menjadi terpisah dengan orang-orang di sekitar kita oleh karena hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita lakukan. Untuk itu, saudara-saudara kekasih Kristus, apabila dalam nas ini dikatakan bahwa jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, artinya setiap orang yang sudah menerima keselamatan dari Kristus wajib menciptakan kehidupan, memperlihatkan kehidupan yang sudah di dalam pertobatan. Artinya hidup baru dari hal-hal yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang lebih dahulu menerima dan memahami tentang keselamatan yang sudah Tuhan perjuangkan di dalam kayu salib yang sudah Tuhan jalani. Dan itu adalah sebagai keselamatan bagi kami dan alat perdamaian kepada Allah. Kami sudah menerima keselamatan itu Tuhan, dan perdamaian kepada Allah sudah diciptakan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan tugas kami selanjutnya adalah untuk mewartakan, memberitakan, dan membawa keselamatan itu ke seluruh dunia, ke sekitar kami. Dan jika kami hidup di dalam terang salib-Mu Tuhan yang memperlihatkan bahwa kami sudah memperoleh hidup baru melalui pertobatan yang sudah kami kerjakan, dunia ini juga akan mendapatkan kasih karunia-Mu dan akan mencari-Mu Tuhan untuk memperoleh keselamatan dan kehidupan. Untuk itu Tuhan Yesus, bantulah kami untuk berdiri dan menjadi utusan-Mu sebagai alat untuk memperdamaikan orang-orang kepadamu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sebab kami ini adalah anak-anak Tuhan, sebagai alat yang Tuhan utus, meskipun kami tahu bahwa tidak semua orang Tuhan menjadi seorang hamba yang melakukan tugas-tugasnya, tugas kekhususan Tuhan. Tetapi secara keseluruhan, kami sebagai anak-anak Tuhan berada di dalam panggilan Tuhan menjadi orang-orang yang selalu menciptakan damai dan memberikan perdamaian di sekitar kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, jika kami belum melakukannya secara maksimal, tetapi kami percaya bahwa hari demi hari kami akan dimampukan oleh Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai demikian renungan kita pagi hari ini, sampai bertemu di edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Inilah yang dinyatakan Yesus, Akulah yang telah memilihmu, agar kamu menghasilkan buah, dan buahmu lebat dan
tiaga